Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kusnul Fatona, MPD. Saya Deni Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Izinkan saya untuk mempresentasikan kelompok 1 yang bertemakan pengetahuan ibu terhadap imunisasi dasar pada bayi di daerah Kelurahan Rorotan. Yang pertama, ada pendahuluan. Imunisasi tersendiri sudah tidak asing lagi. Imunisasi dasar adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Adapun manfaat menurut Risma P tahun 2012. Yang pertama, manfaat untuk anak adalah untuk mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Yang kedua, ada manfaat untuk keluarga, yaitu untuk menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan apabila anak sakit. Mendorong keluarga kecil apabila orang tua yakin melayani masa kanak-kanak dengan aman. Lalu yang ketiga, manfaat untuk negara, yaitu untuk memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat, dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara dan memperbaiki citra bangsa Indonesia di antara segenap bangsa di dunia. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif melalui pendekatan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi di Kelurahan Rorotan, Provinsi Jakarta. Melalui pendekatan metode survei, teknik pengumpulan data, pengamatan dalam bentuk Google Formulir, atau yang disebut juga Google Form, dan ditemukan besar sampel sebanyak 15.000. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Menurut hasil dan pembahasan, menurut diagram yang pertama ini terdapat ibu yang sudah mengerti imunisasi sebesar 53,3%. Dan sebanyak 46,7% belum paham pengertian apa itu imunisasi. Yang seharusnya pilihan tersebut adalah pengertian dari vaksin. Agar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pengertian dari imunisasi tersebut. Imunisasi tersebut adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Menurut Kemenkes tahun 2017. Lalu diagram yang kedua, ada sebanyak 66,7% yang menjawab benar. Terdapat 5 jenis imunisasi dasar pada bayi. Yang pertama, ada hepatitis B yang bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti sirosis dan kanker hati. Lalu yang kedua ada polio yang bertujuan untuk mencegah anak tertular infeksi. Virus yang menyerang sistem saraf di otak dan saraf tulang belakang. Lalu yang ketiga ada imunisasi BCG bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Lalu yang keempat ada imunisasi campak, mencegah penyakit campak berat yang dapat menyebabkan
pneumonia, diare, dan radang pada otak, dan yang terakhir, yang kelima, imunisasi DPT, HB, HIV dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Lalu, diagram yang ketiga menunjukkan sebesar 80% sudah mengetahui bahwa Sinovac bukan jenis dari imunisasi dasar, melainkan salah satu jenis vaksin untuk membentuk antibodi yang dapat mencegah virus COVID-19. Lalu yang keempat, diagram yang keempat ini banyak yang tidak mengetahui batas umur imunisasi dasar pada bayi sebanyak 53,3%. Menjawab dengan benar yaitu dari umur 0 sampai 11 bulan. Lalu diagram yang kelima, pilihan tersebut seharusnya semuanya benar. Karena setelah bayi diimunisasi biasanya akan ada efek samping dari salah satu gejala di atas, tetapi paling sering bayi mengalami demam setelah diimunisasi. Jadi adapun saran dan kesimpulan dari PPT ini. Sarannya perlu ditingkatkan lagi pemahaman ibu tentang imunisasi seperti membaca artikel mengenai imunisasi di internet, mengikuti seminar, berkonsultasi dengan dokter atau bidan, dan mengikuti penyuluhan tentang imunisasi yang sering diadakan oleh kelurahan dengan tujuan menurunkan tingkat penyakit dan kecacatan pada anak. Kesimpulan dari presentasi ini adalah setengah dari responden atau ibu masih belum mengerti mengenai imunisasi. Adapun daftar pustaka yang bisa kalian menjadi referensi untuk kalian semua. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.